kembali lagi di channel Rudy Hizkia. Kali ini aku akan membahas satu saham permintaan dari salah satu viewer ya. Jadi dia ngebet banget minta review sahamnya si Budi Starch and Sweetener. Jadi kode sahamnya adalah BUDI atau Budi ya. Nah, ini nama perusahaannya Budi Starch and Sweetener Tbk. Ini kita lihat produknya ya. Ada produknya, ada tepung tapioka, sweetener, terplastik, asam sulfat. Oke, informasi selanjutnya tidak ada lah ya. Tidak ada yang penting-penting banget. Struktur kepemilikan kita lihat. Struktur kepemilikan pemegang saham. Nah, ini dia nih per Maret 31 Maret 2020 ya. Nah, ini kita lihat secara persentase aja ya. PT Sungai Budi 26%, PT Budi Delta Swakarya 31%, masyarakat 42%. Wah, ini terlalu besar nih. Ini bahaya nih. Ini kalau misalnya perusahaannya mengarah ke bangkrut, mereka langsung jual ini mereka dengan mudah ke publik. Dan ini publik terlalu besar ya, 42% menurutku. Jadi hati-hati aja ya teman-teman. Ini publik terlalu besar, kerugiannya kalau mereka ingin right issue jadi semakin susah karena publiknya terlalu besar gitu. Bisa gak right issue? Bisa, cuma ini terlalu besar. Ya kan, dengan mudah gampang jual ke masyarakat gitu. Ini presentasinya terlalu besar sih menurutku, jadi hati-hati aja ya. Terus kita akan lihat entitas anaknya ada apa aja, ada siapa aja lah ya. Ada PT Asosiat British Budi, PT Budi Lumpung, Budi Starch Sweetener Singapura, ada di dalam bentuk dagang, tepung tapioka, glukosa, fruktosa, maltodextrin. Ini PT Budinya langsung ya, tepung tapioka, glukosa, sorbitol, asam sulfat atau karung plastik. Kita lihat profilnya. Komisaris, presiden komisionernya yaitu Widarto. Fotonya nggak ada ya mereka ya. Ini Oi Alfred, Daniel Kandinata. Nah, kita lihat bagian direksinya karena mereka tanggung jawabnya. Presiden direkturnya yaitu Santoso Winata, Sudarmo Tasmin, Junaidi Nur, Sugandi, Oi Albert, Mawati Wongso, Tan Antoni Sudirjo. Jadi kalau teman-teman ada kenal mereka, kalian boleh tulis di kolom komentar ya bagaimana rekam jejak mereka. Oke, kita lihat bisnis mereka. Produk utamanya ini ada tepung tapioka, pemanis, terplastik, asam sulfat, pupuk organik. Ini informasi keuangan, informasi saham. Ini informasi saham ya, kita lihat ya. Jadi pertumbuhan harga sahamnya kita mulai dari inilah ya, penutupan ini dari 2017 sampai 2018. Berarti meningkat ya. Oke, coba kita lihat harga saham ya, harga saham Budi, harga saham Budi. Nah, selama 1 tahun naik lumayan banyak loh. Secara grafik sih naik ya. Coba kita grafik 5 tahun. Iya, paling rendahnya ini Budi di sekitar 100-an, tapi sekarang sudah naik menjadi 230. Ya, aku nggak tahu kenapa bisa naik lumayan banyak ya. Maksimal harga tertingginya ini di 300-an lah ya. Terus turun, naik lagi, turun lagi selama bertahun-tahun, lalu naik kembali.
Wah, ini lumayan bahaya sih sebenarnya, bisa aja dia bisa sideways terus turun lagi gitu. Oke, mungkin kita lihat valuasinya ya. Valuasi dari Budi, price earning ratio-nya 11 kali, wajar lah ya. Sementara industrinya itu 21 kali. Price to book-nya 0,76 kali, industrinya 2,8 kali. Tapi menurutku ini sudah angka wajar ya. Karena memang si Budi ini kalau aku pernah lihat, aku sering analisa si Budi dulu ya, belum yang sekarang. Karena si Budi ini memang memiliki margin laba bersih yang tipis gitu. Jadi selalu di angka yang kecil. Wajarnya segini lah gitu. Lalu Budi juga memiliki utang yang lumayan besar dan setiap tahun nambah terus. Itu yang menjadi aku kurang menarik atau pasar kurang menarik untuk membeli saham ini gitu. Oke, kita lanjut ke ini berita-berita dari Budi ya. Jadi siapin 100 miliar buat maintain mesin produksi. Itu aja sih yang mereka lakukan ya. Kita lihat di bagian dividen. Nah, dividen mereka selalu bagi ya, apa enggak? Oh, mereka ada yang bolong. 2011 dia mereka bagi 2 kali. Di 2016 bagi 1 kali, 2017 bagi 1 kali, 2018 bagi 1 kali. Jadi mereka ada yang bolong, ada yang enggak kali ya. Tapi 2019 sampai 2000 sekarang enggak ada data. Mungkin di RTI bisnis ada informasinya ya. Gitu. Jadi teman-teman cek sendiri di RTI bisnis apakah mereka rajin bagi dividen setiap tahun atau tidak. Oke, ini informasi singkatnya ya, secara harga, valuasi, dan lain-lain. Kalau valuasi sih dia berada di angka wajar ya, bukan murah gitu. Karena PR-nya sudah di atas 10 kali, jadi aku pikir wajar. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangan. Ini laporan keuangannya ya. Yang paling terakhir di 31 Maret 2022. Ini aset lancarnya 1,4 triliun. Uang cashnya 93 miliar. Piutang usahanya paling besar 799 miliar. Persediaan 300 miliar. Jadi total-totalnya 1,4 T. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka, oh ini utang jangka pendek mereka, utang banknya besar loh, 900 miliar. Wah, ini beban nih. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun 100 miliar. Jadi mereka harus lunasin utang mereka itu sebesar 1 T selama 1 tahun ini. Jadi 1 T harus lunas loh. Apakah mereka ada cash? Dan tidak ada cash sama sekali, saudara-saudara. Jadi mereka harapannya cuma piutang usaha dan persediaan. Tapi kalau misalnya jatuh temponya tapi kalau maksudnya kalau jatuh temponya sebelum ini dibayarkan ya mereka akan kesulitan. Berarti kemungkinan mereka akan menambah utang sebesar 1 triliun. Kalau ini bisa cepat dicairkan sih ya sebelum jatuh tempo ya. Ini bisa menolong untuk bayar utang 1 T ini yang harus dibayar dalam 1 tahun ya. 900 sama 100 jadi 1 T. Nah, ini utangnya terlalu besar jadi aku kurang menarik. Ini resikonya cukup tinggi. Lalu ada utang lagi kah? Liabilitas jangka panjang, ada utang bank. Ada utang bank jangka panjang 163 miliar. Jadi total utang bank mereka sebesar 1,2 atau 1,1 triliun ya. Sangat besar ya. Ini total modal utang mereka itu 1,6 triliun. Yang paling besarnya itu di modal utang dari bank. Wah, ini gila banget nih. Ini pasti akan berbunga nih dan setiap tahun akan naik terus utang banknya. Nanti kita lihat aja ya. Nah, ini kita lihat ini aja. Contoh yang di ini 31 Desember 800 miliar. Terus tiba-tiba di bulan Maret menjadi 900 miliar. Naik 100 miliar, bener kan?
Pokoknya selama utang bank itu ada dan besar, itu akan naik terus setiap tahun, jadi bahaya. Ini utang bank jangka panjangnya 103 miliar, ini naik menjadi 106 miliar, benar kan? Utang bank jangka panjang ini menurun nih, ini mungkin dibayarkan ya. Utang bank jangka panjangnya dibayarkan pada saat jatuh tempo, ini turun, ini bagus. Tapi yang bahaya ini utang bank jangka pendeknya naik terus. Oke, kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas. Modal utangnya lebih banyak, modal ekuitas atau modal investornya sedikit. Dan ini jumlah modal utang banknya mayoritas ya. Jadi ini sangat beresiko bangkrut jika mereka gagal bayar. Resikonya cukup tinggi ini perusahaan Budi. Jadi minus di utang yang sangat besar ya, sebesar 1,1 atau 1,2 T. Oke, dari sisi utang bahaya. Pendapatan usaha mereka turun omsetnya. Mungkin karena ini perusahaan lama kali ya, perusahaan lama, jadi mungkin marketnya sudah mentok atau terbatas. Karena marketnya mentok atau terbatas, maka dari itu mereka ya omsetnya naik turun karena udah mentok lah, market nggak bisa bertambah lagi gitu. Kalau sudah mentok ciri-cirinya naik turun, kayak gini lah naik turun. Terus mereka kekurangannya yang kedua lagi yaitu yang ketiga ya, kan ininya turun. Terus yang ketiga ya, yang ketiga margin laba kotornya tipis ya, dari 849 miliar kena beban salesnya itu 700 miliar, jadi sisa hanya 100 miliar. Ini kecil kan, di tahun sebelumnya juga sama nih, 900 miliar sisanya jadi 100 miliar. Jadi cost salesnya sangat tinggi, jadi margin laba kotornya tipis banget. Dan yang lain ini beban bunganya 27 miliar ya, tahun ini juga, tahun lalu 29 miliar, jadi sisa-sisa. Laba bersihnya tipis banget, jadi 31 miliar, turun ya dari tahun lalu 32 miliar. Ya omsetnya segini, 849 miliar, sisa-sisa laba bersih hanya 31 miliar. Turunnya jauh ya, karena margin laba kotornya gede, lalu mereka harus bayar utang yang cukup besar, jadi sisa-sisa dikit banget nih. Jadi kelemahan mereka utang, margin kotornya tipis, dan sepertinya market mereka sudah tidak bisa bertumbuh gitu, sudah mentok lah istilahnya. Tadi kita lihat beritanya juga, capexnya hanya untuk perawatan mesin ya, tadi berita di konten. Jadi mereka tidak bangun pabrik. Kenapa mereka tidak bangun pabrik baru? Karena memang permintaannya mungkin sudah mentok gitu. Jadi dari laba rugi kurang menarik lah ya, karena margin laba kotornya tipis, dan kuartal 1 dibanding tahun yang lalu mereka turun ya. Jadi kurang menarik, menyisakan laba bersih yang tipis. Oke, kita masuk ke arus kas. Arus kasnya selalu positif ya, dari tahun lalu dan tahun sekarang ya ini. Tapi masalahnya biayanya besar. Nah, biaya salesnya besar, akhirnya menyisakan hanya sisa cash 9 miliar aja nih tahun ini di kuartal 1. Jadi kurang menarik memang. Terus ada pembayaran utang bank jangka panjang 27, perolehan utang bank jangka pendek nih yang 92 miliar, naik dibanding tahun lalu. Kenapa mereka pinjam? Karena mereka untuk menutupi utang yang sebelumnya. Jadi ini gali lubang tutup lubang. Jadi ya pasti inilah terjadilah. Setiap tahun pasti akan terus bertambah karena bunga berbunga kan. Jadi siap-siap aja teman-teman yang invest di saham ini, resikonya cukup tinggi. Jadi secara laporan keuangan ini tidak menarik, agak lumayan beresiko tinggi ya. Utangnya sangat besar. Terutama utang jangka pendeknya itu sangat besar, 1,1 T ya, 1,1 T. Ini 900, 100, terus lalu ini 100, jadi 1,2 T lah kita bilang ya, 1,2 T atau 1,1 T lah. Itu harus dibayarkan selama di bawah 1 tahun. Sementara uang mereka hanya 93 miliar, mau nggak mau
ini nggak mungkin bisa dicairkan sih, bisa aja dia sulit cairkan, jadi mau nggak mau mereka harus tambah utang lagi. Jadi bahayanya di situ. Lalu margin laba kotornya tipis, ininya turun, kemungkinan karena mentok, sudah tidak ada pasar yang bisa dikembangkan lagi, menghasilkan laba bersih yang tipis. Itu aja sih, jadi kurang menarik secara laporan keuangan ya. Kita lihat keuangan tahunannya, sudah terlihat lah ya. Ini semuanya sebenarnya positif dan ekuitasnya terus bertambah. Namun bahayanya ekuitasnya itu tidak sanggup menutupi total utang yang mereka punyai. Total utang mereka tadi kan 1,1 T lah ya. Kalau misalnya harus dibayarkan yang sisa cuma 300 miliar. Jadi tipis banget. Jadi bahaya ini. Ekuitas jadi tidak berpengaruh karena utangnya terlalu besar. Gitu. Oke, ini kita lihat ya. Ini kita lihat omsetnya tinggi ya. Dan naik turun tinggi omsetnya 2,6 T, 3 T, 27 T, 3,3 T. Tapi sayangnya laba bersih mereka jatuhnya tipis. Karena margin mereka tipis dan mereka harus bayar utang. Jadi sisa-sisa mereka laba bersihnya tipis banget. Harus kas operasional pun juga tipis. Terlihat lah ya. Jadi secara tahunan mereka mungkin labanya naik terus, omsetnya naik, ekuitasnya naik. Tapi kalau kita lihat sisi utang ini berbahaya sekali. Jadi overall kurang menarik karena ininya secara tahunan laba bersih mereka tipis. Karena digerus oleh utang gitu. Jadi overall mereka memang naik, tapi bahayanya yaitu dari sisi utang. Jadi kalian harus hati-hati nih gitu. Oke, overall untuk tahun ke tahun memang mereka naik, tapi aku nggak bisa bilang ini bagus karena mereka maksudnya ada masalah di sisi utang. Jadi mereka harus selesaikan masalah itu. Kalau masalah utangnya beres, kemungkinan laba bersihnya bisa lebih besar lah karena tidak bayar bunga utang bank gitu, seperti itu. Oke, tahunannya cukup lah ya. Kalau menurutku memang ini naik positif, tapi bahaya di bagian utang gitu sih. Kita ke bagian lain, presentasi mereka ya. Nah, presentasi mereka ini baru nih, public expose-nya 25 Mei 2022. Kita lihat bagaimana presentasi mereka ya. Member of Sungai Budi Group. Jadi Budi ini sudah lama ya di bawah naungan Sungai Budi Group. Ini produk-produknya mereka. Tepung tapioka dan lain-lain dan kawan-kawan. Kinerja keuangan, tapi kita lihat grafiknya dulu deh. Ini grafik maksudnya apa? Ini tidak ada keterangan ya. Oh, mereka punya Rose Brand, ini terkenal nih, Rose Brand mereknya. Jadi Budi ini punya brand yang lumayan terkenal juga. Penjualan konvensional meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 27 tuh. Ini oke, itu enggak ini karena itu tahun lalu ya. Penjualan ekspor naik ya. Penjualan lokal segitu aja. Jadi ada peningkatan penjualan ekspor ya. Jadi lokalnya tidak menurun, cuman hanya penjualan ekspor yang naik gitu. Oke, ini lewatin aja kinerja keuangan. Komposisi penjualan per produk yang paling besar itu tepung tapioka, makan 71% ya, naik. Justru mereka fokus di tepung tapioka. Nomor 2 nya pemanis, nomor 2 sebesar 22%, sisanya pelengkap aja, kalung plastik dan lain-lain. Jadi harapannya ya tepung tapiokanya ini harus bisa ekspor lah, lebih baik ya, nambah pasar seperti itu, agar omset mereka naik terus gitu.
Ini grafik penjualan dari 2017 meningkat ya, meningkat terus. Di 2020 mungkin kena pandemi jadi turun, tapi overall meningkat. Laba kotor, laba usaha, laba bersih. Ini kurang menarik, kurang jelas itunya. Mereka meningkat, cuman mereka meningkat secara grafik, tapi ya itu dia, margin laba kotornya kurang menarik. Nah ini perbandingannya ya, ini jumlah utang, jumlah modal. Di 2021 jumlah utangnya 1,6 T, sementara jumlah modalnya 1,3 T. Jadi kalau untuk ngebayar semua utang mereka, ekuitas mereka minus. Jadi bahaya sekali, jadi hati-hati dengan utang mereka. Oke, terima kasih. Mereka tidak ada strategi pengembangan ya. Mereka berita terakhir merawat mesin, begitu. Kita masuk pertanyaan. Kuartal 1 kinerjanya bagaimana? Tadi turun lah ya. Apakah ada rencana pembagian dividen? Perusahaan memiliki rencana pembagian dividen yang akan diputuskan di bulan Juni 2022 nanti. Berarti ada memiliki rencana pembagian dividen. Jadi teman-teman yang beli sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya ya, mereka mungkin teman-teman bisa dapat dividennya gitu. Apakah ada rencana pembagian dengan pembatasan ekspor gandum oleh Rusia dan India berdampak kenaikan harga gandum? Apakah ini juga menyebabkan kenaikan harga singkong? Harga singkong lebih banyak dipengaruhi oleh cuaca, tidak dipengaruhi oleh pembatasan ekspor gandum dan Rusia dan India. Oke, berarti nggak pengaruh sama sekali ya. Kelangkaan kontainer yang terjadi apakah berdampak pada ekspor perseroan? Nah ini pertanyaan yang bagus. Kelangkaan kontainer terjadi memang memberikan dampak. Ekspor perseroan meningkat pesat. Samping itu, perseroan juga sulit mendapatkan kontainer sehingga berimbas pada biaya-biaya ekspor yang timbul cukup tinggi. Namun demikian, perseroan berhasil mengumpulkan performa penjualan ekspor yang signifikan naik di tahun 2021. Oke. Dengan cara meningkatkan volume penjualan ya. Tadi kita lihat baca beritanya 100 miliar untuk perawatan ya. Dari internal kas perseroan sendiri atau pendanaan bank. Ini pasti pendanaan bank. Tadi kita lihat sendiri kasnya 90 miliar. Oke. Bagaimana rencana penjualan ekspor? Apakah perusahaan memiliki rencana untuk membuka ekspor baru? Nah ini pertanyaan bagus nih. Untuk membicarakan rencana ekspor di tahun karena untuk bisa ekspor harus melihat bahan baku atau singkongnya itu sendiri. Apabila nanti di semester kedua ada kelebihan pasokan singkong, maka perusahaan akan meningkatkan ekspornya lagi di tahun 2022. Jadi bahan bakunya ada singkong ya. Kalau singkongnya suplainya banyak, berarti ke ekspornya juga banyak. Jadi mereka harus menambah pabrik singkong lebih tepatnya, atau kebun singkong. Apa target pendapatan? Oh ini bagus pertanyaannya. Seberapa besar dampak konflik perang ya? Ini bagus juga. Apa ada rencana untuk ekspansi, penambahan kapasitas produksi, pembangunan pabrik baru? Nah ini pertanyaan bagus juga. Ini Dimas dari Kontan. Oh jelas, ini pertanyaannya bagus. Dari Kontan ya, orang-orang Kontan. Kita lihat jawabannya. Persoalan tidak mengungkap target secara spesifik, namun persoalan tetap selalu melihat peluang-peluang yang ada. Mereka nggak jelasin berapa nilai targetnya ya. Ini bisa di bawah tahun lalu, bisa naik, bisa seimbang. Jadi mereka pesimis. Selama ini tepung gandum tidak ada korelasinya dengan tepung tapioka. Jadi gandum itu tidak ada pengaruhnya dengan target bisnis perseroan. Jadi tidak ada relasi ya, jangan hubungkan dengan gandum. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan saat ini khususnya untuk produk tepung tapioka sebesar 885.000 ton. Dan sampai saat dengan ini perusahaan belum ada rencana ekspansi dan masih berkonsentrasi pada fasilitas produksi yang telah ada. Jadi mereka tidak akan menambah kapasitas produksi. Artinya tahun ini, tahun depan, dan tahun selanjutnya tidak akan ada penambahan omset. Jadi omsetnya akan naik turun seperti yang gue bilang tadi. Berapa target ekspor bodi untuk tahun 2022? Masih terlalu dini ya, jadi mereka masih belum ada target sebenarnya. Siapa konsumen terbesar tepung tapioka? Consumer and user ya, mereka bilang.
Utilitas produksi pabrik tapioka berapa persen? Nah ini utilitasnya sekitar 60-70%. Itu sangat tinggi sekali karena perusahaan harus menyiapkan kapasitas pabrik untuk menampung puncak dari panen. 60-70 ya mungkin bagi mereka tinggi lah ya, tapi bagi kita kayaknya kurang tinggi. Capex tadi untuk ini ya, maintenance rutin aja, bukan beli pabrik atau bikin kebun. Panen singkong tergantung cuaca, oke. Berapa kapasitasnya? Oh, ini tadi kapan ini tadi udah kita lihat. Produk sweetener apakah menambah kenaikan beban produksi? Tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga gula, namun berkaitan dengan harga bahan baku singkong yang kemudian diolah menjadi tapioka. Jadi apabila harga singkong naik, maka harga sweetener juga akan naik. Jadi semua tergantung singkong. Paling besar penjualan ada di Pulau Jawa. Ya karena Jawa paling ini ya, paling banyak penduduknya. Gross profit margin kali ya. Bagaimana cara Budi menjaga gross profit margin? Persoalan selalu melihat harga bahan baku dan sebisa mungkin pass on kenaikan harga bahan baku ke harga jual perseroan hingga gross profit margin. Perseroan akan terus dipertahankan dan tidak mengalami penurunan yang tajam. Ya kurang tebal sih, itu kurang menarik. Gross profit margin margin laba kotornya tipis menurutku. Apakah tahun ini Budi berencana mengeluarkan produk baru? Sampai saat ini personal belum memiliki rencana untuk mengeluarkan produk baru. Oke, sekian. Mereka tidak ada rencana ekspansi sama sekali dan mereka ingin bermain di zona nyaman. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan. Kesimpulan ya, kalau kita lihat presentasi ini mereka ya, apakah layak diinvestasikan untuk jangka pendek dan jangka panjang? Tentu saja tidak. Utang mereka tinggi ya, utang mereka sangat tinggi, 1,1 atau 1,2 T yang harus mereka lunasi dalam 1 tahun. Sementara uang kas mereka hanya 90 miliar. Kita lihat lagi di laporan keuangan mereka ya. Ya ini dia. Uang kas mereka hanya 93 miliar. Sementara mereka harus lunasi utang sebesar 1,1 triliun. Jadi ini bahayanya di sini. Jadi jangka pendeknya nggak bisa. Bahkan pendapatan mereka pun omsetnya turun, laba bersihnya turun. Jadi untuk jangka pendek big no. Untuk jangka panjang tentu saja big no juga karena utangnya setiap tahun bertambah ya. Overall ya, ini sebelumnya 800 miliar, tahun ini jadi 900 miliar. Terus di arus kasnya mereka ada tambahan utang ya. Ini tambahan utangnya menaik ya, meningkat. Yang sebelumnya 17 miliar, tahun ini menjadi 92 miliar untuk bayar uang cash yang minus. Jadi jangka panjang pun mereka agak bahaya. Utangnya sudah terlalu besar. Jadi mau investasi jangka pendeknya yang kurang bagus, mereka pun nggak ada ekspansi. Mereka bilang tidak akan ekspansi kan. Tidak ada penambahan kebun, tidak ada bangun pabrik dan lain-lain. Jadi untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang mereka totally no ya. Dan aku lihat valuasi mereka pun aku bilang di angka wajar karena PE rasionya itu di atas 10 kali. Jadi sudah di angka wajar. Maka ini perusahaan yang kurang menarik bagi aku ya. Meskipun mereka ada bagi dividen ya. Dan itu pun aku masih tetap kurang menarik karena resiko yang diterima oleh investor itu lebih tinggi dibanding keuntungan yang didapatkan. Jadi lebih baik beli saham yang lain aja ya daripada Budi. Itu aja yang aku hasil analisa secara spontan ya, secara sekilas. Jadi kurang lengkap. Jadi kalau teman-teman mau invest ya lebih baik invest di saham yang lain. Yang ini lupakan saja ya sampai kinerja mereka, sampai utang mereka beres lebih tepatnya. Kalau utang mereka beres baru masuk, gitu aja sih. Oke, sekian analisa tentang saham Budi ya. Budi nama panjang Budi Starch and Sweetener, TBK. Jadi sekian
analisanya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, bisa bisa tulis di kolom komentar ya, jangan sungkan. Dan juga kalau misalnya ada ingin analisa saham yang lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.